يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang nasihat-nasihat menjadi umat yang terbaik. Satu hal yang pengen saya sampaikan, gini, ini saya dinasehati satu orang, Novel, berusahalah untuk bisa melihat kelebihan yang dimiliki orang lain dan no comment terhadap kekurangannya. Bisa enggak? Lihat kelebihannya, no comment terhadap kekurangannya. Sebab kalau kamu cari orang yang sempurna dalam kehidupan ini, yang sesuai dengan apa mau hatimu, tidak mungkin kamu temukan. Paham? Jadi lebihnya apa? Punya kurang? Dah, no comment. Yang kedua, pahami keterbatasan setiap orang. Setiap orang itu punya keterbatasan. Ada orang itu yang suaranya enak, tapi ilmunya mungkin tidak banyak. Ada orang yang suaranya banyak, tapi suaranya kurang enak. Ada orang yang hartanya berlimpah, tapi rezeki suara, rezeki ilmu tidak dapat. Keterbatasan, setiap orang punya keterbatasan. Sadari keterbatasannya orang, jangan paksa menjadi seperti yang kamu mau, nggak bisa. Yang ketiga, fokuslah pada perbaikan dirimu sendiri. Fokus sama perbaikan diri kita, nggak usah ngurus orang lain. Dalam arti nggak usah ngurus tuh jangan nyacat, jangan caci, jangan mencela, jangan menghina. Pernah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah ngajak saudara iparnya keluar dari rumah, pergi ke satu tempat. Iparnya ini heran, ini Habib Ali kok ngajak saya ke rumah orang yang penampilannya seperti preman. Bukan preman ya, tapi kalau di Hadramaut tuh seperti preman gitu loh. Orang Baduy, orang dusun yang penampilannya bukan ulama begini, enggak. Kalau apa ya, Jagger atau apa itu ya, penampilan yang enggak seperti ulama. Nanya, Bib kok kesini? Dah, kamu diem aja, nanti saya jelaskan. Duduk lah, ini tuan rumahnya kedatangan Habib Ali. Siapa yang nggak kenal Habib Ali? Wah kaget, Habib, kenapa nggak ngasih tahu? Silakan duduk, sambut luar biasa. Udah, minum teh sebentar, minta doanya, terus pergi pulang. Di tengah jalan nanya, Bib kok main ke rumahnya beliau kenapa gitu? Kan yang kumpul di situ tuh kan orang-orang yang performanya bukan cari ilmu, bukan ini dan lain sebagainya. Kata Habib Ali cuman begini, saya menghargai makomnya. Dia sama Allah diberi kekuatan untuk ngurusin orang-orang yang begitu. Orang-orang yang pakaiannya model begitu, yang penampilannya model begitu. Dia sanggup menjamunya, ngurusinya, duduk bersamanya untuk sedikit-sedikit memasukkan ilmu kepadanya. Saya hormati dia. Saya mau nanya, bisa kita menghormati orang lain seperti itu? Angel kan? Nah, kita harus belajar melihat kelebihan orang lain, kemudian memahami keterbatasannya dan fokus pada diri kita sendiri. Terakhir, begini, saya cuma mau nyampaikan cerita yang semalam saya sampaikan di Majelis Ar-Raudhah tentang Sayyiduna Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Ibrahim bin Adham ini seorang wali Allah. Lagi duduk bersama temannya,
lewat satu orang itu lewat tergopoh-gopoh. Ibrahim bin Adham kemudian ngomong sama temannya, coba kamu susul dia, tanyakan kepada dia, kenapa kok nggak ngasih salam kepada saya? Biasanya dia tuh ngasih salam terus, ini kok nggak ngasih salam gitu loh. Ada apa? Pasti dia punya masalah, sampai nggak lihat kita, sampai lupa ngasih salam gitu. Pasti punya masalah. Coba lihat perhatiannya seorang aulia. Ada orang yang biasa ngasih salam, kemudian jalan tergesa-gesa, seperti nggak menyadari ada orang di situ. Berarti ini orang lagi dalam hal punya masalah. Dikejar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kok tergesa-gesa sampai nggak ngasih salam, kenapa? Maafkan saya. Saya ini lagi seperti orang gila, saya bingung. Loh kenapa? Istri saya barusan melahirkan. Saya nggak punya uang sepeser pun. Ini buat ngurusi persalinan anak saya ini gimana? Gitu, iya. Pulang, ngomong sama Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, istrinya melahirkan nggak punya uang, jadi dia bingung, nggak ngerti orang di sekitarnya lagi. Gitu, iya. Ya udah, tunggu sebentar. Pergilah Ibrahim bin Adham. Beliau kaya? Tidak. Dulu anak seorang raja pangeran, semua ditinggalkan. Beliau kerja sendiri, gak punya apa-apa. Hari itu beliau keliling cari hutang, cari orang yang mau minjemin beliau sesuatu. Kenapa? Karena beliau dipercaya oleh masyarakat. Coba lihat kepercayaan masyarakat itu beliau gunakan untuk apa? Berhutang. Berapa? 2 dinar. 2 dinar itu kalau sekarang setara kurang lebih 2 juta. 2 dinar. Beliau kemudian pergi ke rumah pria tadi, ngomong sama pria itu, sobat, ini 2 dinar, 1 dinar untuk ngurusi anakmu ini yang lagi lahir, yang 1 dinar simpan untuk keperluanmu hari-hari. Wah, senang orang tadi, kemudian menghadap kepada istrinya, ini ada 2 dinar dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham masih di luar. Istrinya langsung angkat tangan, ya Allah, tolong jangan pernah engkau lupakan Ibrahim bin Adham ya Rabb. Dengar doa yang seperti itu, senangnya Ibrahim bin Adham luar biasa. Yang pengen saya garis bawahi, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda orang yang punya kelebihan harta, kalau Anda diberi Allah nikmat yang namanya harta, kalau Anda diberi nikmat yang namanya Allah kelapangan rezeki, kalau sampai tidak Anda gunakan itu untuk membantu yang lain, tidak Anda gunakan itu untuk meringankan beban yang lain, maka Anda jangan berharap mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin bisa masuk surga dengan mudah. Sayyiduna, seorang afdalut tabi'in, Uwais al-Qarani rahimahullah, tiap hari makannya dari tempat sampah, dipungut roti-roti sisa. Kemudian kalau kadang rebutan sama anjing menggonggong, beliau mengatakan, anjing, kita sama-sama cari rezeki, udah kamu di pojok sana, saya di pojok sini. Seperti itu Sayyiduna Uwais al-Qarani nangis kalau malam doa, Allahumma ya Allah, kalau ada seorang muslim yang meninggal kelaparan, tolong jangan engkau siksa aku karenanya ya Allah. Beliau merasa bertanggung jawab kalau sampai ada muslim yang meninggal kelaparan, padahal beliau itu gak punya apa-apa. Lawang ini yang duitnya banyak kok merasa biasa-biasa saja. Ada muslim yang kesusahan, bahkan mungkin sepupunya, mungkin pamannya, mungkin bibinya, mungkin adiknya sendiri atau kakaknya, wa na'udzubillah min dzalik, mungkin orang tuanya, dia kok biasa-biasa saja, kemudian dia mau masuk surga mudah. Nanti dulu, jaminlah nggak bakal mudah masuk surganya. Iya, tahdzir. Orang-orang kaya ini harus diingatkan, harus ditakut-takutin biar takut. Tadi kan diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sering ditulis di rumah-rumah, hadza min fadli rabbi. Bagus tuh ayat ditulis, tapi tolong jangan dipotong. Sukanya nulis ayat cuman hadza min fadli rabbi. Lanjutannya, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk nguji aku, saya ini syukur atau kufur. Kalau syukur ditambah, kalau kufur iling-iling, azabku pedih. Mungkin merasa, oh saya nggak diazab sama Allah, saya nggak kena azab. A'zamul azab, siksa yang paling besar yang sering kita bersama tidak merasakan, al-azab huwal hijab. Kalau terhijab dari Allah, itu sedang diazab sama Allah.
bagaimana kita ini tidak sedang dalam azab. Lawang sholat ngadep Allah Rabbul Alamin kok nggak bisa kroso, nggak bisa kroso ngadep Allah, merasa nggak diazab. Ini di depan ada Allah, Allah menghadap kepada kita, dengar kita ngajak ngomong kita nggak kroso. Padahal kalau ngadep Gus Rohim aja kroso, ngadep Gus Rohim, ngadep Habib Abdurrahman kroso, ngadep Abdurrahman. Nah kok ngadep Allah nggak kroso, berarti kita sedang mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Terakhir, kabar gembira untuk orang-orang miskin. Ya, yang jadi orang miskin silahkan berbahagia. Kenapa? Karena nanti as-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat yang megang kekuasaan adalah orang-orang miskin. Makanya Rasul bersabda, khudhu yadan 'indal masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang kaya, carilah kamu itu pertolongan di tangan orang-orang miskin. Jadi nanti kalau di akhirat sana kamu punya orang miskin yang akan menolong kamu. Caranya di dunia tolong mereka semua. Dan perlu diingat, sebaik-baik teman itu adalah teman-teman yang susah. Karena orang-orang yang susah itu cenderung setia, tapi orang-orang yang lapang itu cenderung setianya kalau ada kepentingannya. Kalau kepentingan sudah hilang, kesetiaannya pun akan hilang. Tidak semuanya begitu, kecuali orang-orang yang betul-betul bertakwa. Tetapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang betul-betul bersyukur cuman sedikit. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Intinya, jangan pernah izinkan diri kita untuk lupa atau lalai bahwa perbaikan diri memang sudah seharusnya terus berkelanjutan hingga akhir ajal menjemput. Jangan terlalu sibuk mengurus hidup orang lain, karena hidup kita sendiri lebih penting untuk diurus. Sebab apa? Sebab nanti yang akan Allah tanyakan bukan bagaimana orang lain menjalani hidupnya, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan yang sudah Allah Ta'ala amanahkan. Semoga kita bisa mengamalkan, berbenah diri untuk menjadi umat terbaik. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.